dari tahun ke tahun selalu ada dampak dari media sosial di Indonesia. Iya, Tahun betul. ini aja ada kemarin pada saat kerusuhan misalnya gitu ya. Atau misalnya kritikan-kritikan Mhm. masyarakat yang didengar. Jadi saya rasa itu masih efektif gitu ya. Bahkan terlalu efektif sehingga banyak orang merasa harus diviralin dulu, kalau nggak diperhatiin. Kan Nah berarti iya menunjukkan itu. efektivitas kan. Kemudian ada juga laporan indeks tahunan literasi digital per provinsi Indonesia. Tapi misalnya gini, Jawa Barat 7,1, Jawa Tengah 7,2, Jawa Timur 7. Ini beda 0,1 0,2 ini apa sih gitu ya dalam konteks literasi digital. Kalau kita nggak keluar rumah, kalau kita nggak ketemu teman, benar-benar semua informasinya dibuat oleh si AI yang akan menyajikan apa yang kita suka gitu kan. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi bareng saya Sari di Gizmo Talk. Kita di sini ada Mas Enda Nasution. Nah, pada saat saya waktu itu mungkin 8 tahun yang lalu ya, cari-cari ngapain nih, mau ngapain lagi, ketemulah ada beberapa permintaan dari teman-teman di korporasi untuk bantu komunikasi digitalnya mereka Oke. gitu. Secara singkat dulu kita bilang namanya digital agency gitu ya. Oh, dulu sempet itu juga agency. Ya Oke. gampangnya kan dulu kalau bantuin Iya, bantuin korporasi ya kita bilang namanya digital digital agency agency ya. gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya sebenarnya kita menemukan ternyata eh, mungkin istilah yang tepat dan mungkin belum banyak orang Indonesia yang familiar itu adalah kita mencoba mengurus atau mengelola reputasi sebuah korporasi gitu. Hmm. Jadi reputasi ini kan penting ya zaman sekarang. Kalau tiba-tiba orang kan hubungannya dengan trust gitu. Hmm. Project bisa berhenti, orang bisa diganti gara-gara reputasinya nggak dikelola dengan baik gitu, Hmm. orang nggak percaya gitu kan, dirut bisa diganti, segala macam bisa terjadi gitu. Nah, dalam perjalanannya sekarang kami menemukan bahwa yang namanya reputasi itu di zaman digital sekarang tentunya terdiri dari berbagai komponen ya. Hmm. Tentunya kalau zaman dulu kan cuman kita lihat masa sih perusahaan TBK gede websitenya jelek, nah itu kan menurunkan reputasi. Kalau zaman sekarang websitenya juga, sosmednya juga gitu kan. Iya. Wah perusahaan TBK duitnya banyak, masa Hmm. sosmednya jelek Oh. gini? Nah itu kan juga reputasi. Jadi kita ngurusin sosmed, kita ngurusin website, termasuk juga di medianya juga. Hmm. Yang namanya reputasi itu kan dibangun dari misalnya achievementnya perusahaannya, terus kemudian penghargaan, award, terus kemudian juga mungkin inovasi yang dia lakukan, Hmm. siapa CEO-nya gitu ya, dikenal sebagai apa, karyawannya gimana, seragamnya gimana, gedungnya gimana gitu Iya kan. itu. Nah, tapi secara digital ya sosmed, website, di media, termasuk pembicaraan di sosmed, dan dulu apa ya, dan itu semua ya jadi sebuah kayak semacam ukuran tersendiri terhadap reputasi si, bisa jadi perusahaan, bisa jadi kementerian, bisa jadi BUMN dan lain sebagainya. Oh, itu berarti agak luas juga ya itunya ya. Berarti semua intinya eh, pemasaran di digital tuh suaranya yang megang Nah, ya. sebenarnya kalau pemasaran justru malah kita nggak terlalu, dalam arti Ya. gini, bukan Lebih ke promosi ya. bukan pemasaran yang B2C, jadi Iya. bukan yang jualan retail, tapi kalau B2B kita bantu. Nah, Hmm. B2B kan hubungannya dengan reputasi Hmm, juga. Jadi hmm, misalnya kayak yang dia jualan ke perusahaan lain lah gitu ya. Kan hmm. orang juga kalau udah kenal atau udah pernah dengar sebelumnya, oh perusahaan ini jualan ini akan jadi lebih baik lagi gitu. Hmm. Dan di sisi lain apa namanya? Komunikasi secara umum lah. Jadi ya ya tadi misalnya kalau misalnya sering kali nih zaman sekarang ya BUMN misalnya gitu ya kan cukup sensitif karena eh, misalnya takut BOD-nya tuh direksinya diganti dan lain sebagainya. Seringkali juga banyak yang menyerang gitu ya. Hmm. Oh ada kasus ini, ada kasus itu, padahal sebenarnya hoax gitu. Jadi itu kita coba bantu juga. Karyawannya udah berapa sekarang? Nggak banyak ya, kayaknya kita 30-an. 30 nggak banyak. 30 Nggak nggak lah, banyak. itu nggak bukan perusahaan ini lah, bukan perusahaan besar. Aku lihat tuh waktu di jalan tuh di situ ada bijak bersosmed Ah, ya. ah. Nah, itu dulu juga inisiasinya dari Bang Enda kan Ya, kalau nggak ya, salah. ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi 2025, buzzer kan juga makin canggih nih, pakai AI, hoax gitu, pakai deepfake segala macam gitu. Nah, bijak bersosmed itu bisa dibilang berhasil atau enggak ya? Atau malah sebenarnya
musuhnya yang terlalu terlalu cepat berevolusi. Secara umum sebenarnya, kalau saya sih berpendapat gini, kalau kita bilang sukses itu semua orang Indonesia literasi digitalnya tinggi misalnya gitu, atau tidak ada kasus, nggak mungkin juga ya, karena kalau buat saya sekarang media sosial ini sama, karena dia kan information super highway lah, internet ya. Iya. Mirip juga dengan jalan raya sebenarnya. Bisa nggak kita bilang jalan raya ini 100% bebas kejahatan, bebas kecelakaan? Kan nggak mungkin ya. Selalu akan ada sekian persen kecelakaan pasti terjadi. Ada aja supir yang nggak mikir gitu ya, atau nggak ngelihat jalan dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti salah si jalan rayanya, atau bukan berarti kita gagal mengedukasi pengguna jalan raya supaya kemudian nggak bisa. Tapi memang sebagian pasti akan ada resiko itu gitu. Nah, begitu juga dengan media sosial saya rasa gitu. Sekarang menurut saya sebenarnya nggak meningkat sih ya, tapi dari tahun ke tahun selalu ada dampak dari media sosial di Indonesia. Iya, betul. Tahun ini aja ada kemarin pada saat kerusuhan misalnya gitu ya, pada saat demo, sorry. Lalu kemudian pada saat protes-protes reformasi KUHP dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa atau misalnya kritikan-kritikan masyarakat yang didengar. Jadi saya rasa itu masih efektif gitu ya. Bahkan terlalu efektif sehingga banyak orang merasa harus diviralin dulu, kalau nggak diperhatiin. Kan Nah, berarti iya, menunjukkan efektivitas kan. Berarti artinya menunjukkan sangat efektif, bagaimana media sosial ini sangat efektif gitu. Tapi di sisi lain, dari tahun ke tahun selalu ada juga masalah, ada orang yang ngehina suku Sunda lah kemarin gitu kan. Sampai ditangkap ya si Resbob, segala macam. Artinya kan tetap aja ada orang yang nggak ngerti sih sebenarnya bagaimana sih penggunaan media sosial yang baik dan benar ini. Nah, jadi selalu akan ada komponen itu gitu. Nah, bijak bersosmed, dan begitu juga dengan pendidikan literasi digitalnya yang dilakukan oleh Kominfo misalnya dulu ya, sebelum jadi Komdigi. Dulu sempat zaman COVID itu ada mungkin ribuan webinar yang dilakukan oleh Kominfo untuk meningkatkan literasi digital, dengan konsep literasi digital itu apa aja sih, misalnya gitu ya, sudah ada tuh konsepnya. Tapi kemudian ada juga laporan indeks tahunan literasi digital per provinsi Indonesia. Tapi misalnya gini, Jawa Barat 7,1, Jawa Tengah 7,2, Jawa Timur 7. Ini beda 0,1 0,2 ini apa sih gitu ya dalam konteks literasi digital, kan agak membingungkan ya. Maksudnya tidak, efeknya kemudian apa gitu. Dan kemudian mau sampai mana, apakah targetnya kita mau 9 semua, seluruh provinsi gitu, atau gimana gitu. Nah, itu juga menurut saya jadi kendala sih. Tapi secara umum si campaign bijak bersosmed ini sebenarnya sebagai reminder aja gitu. Sebagai sebuah apa istilahnya vernakular supaya orang bijak bersosmed dong gitu kan. Nah, itu juga selalu digunakan tanpa sadar bahkan ya oleh para pejabat dan oleh teman-teman media. Kita sekarang harus bijak bermedia sosial, bijak bersosmed, bijak bermedsos. Selalu digunakan itu. Nah, kalau orang ada nyari, ada akun Instagramnya, ada websitenya, dulu kita 2017 inisiasi gerakan itu. Nah, jadi sebagai sebuah terminologi, saya rasa jadi semacam pengingat aja. Dan kemudian tools juga, misalnya guru mengingatkan ke muridnya, bijak bersosmed lo gitu. Atau misalnya orang tua ke anak juga sama. Jadi sebagai sebuah alat untuk mengingatkan itu aja. Jadi agak sulit untuk diukur sukses atau enggaknya ya gitu. Tapi ya saya rasa pasti akan selalu ada kasus, ada isu gitu. Tapi di sisi lain juga banyak yang hal positif yang terjadi juga di sosmed. Tapi menurut Bang Enda, dengan adanya teknologi kayak AI, deepfake dan segala macam gitu, tantangan literasi digitalnya makin tinggi nggak sih atau gimana? Ada potensi itu ya. Sebagai yang paling lucu adalah sebenarnya gini. Kalau ini perkembangan perjalanannya ya. Kalau dulu kan kita awalnya dari jejaring sosial. Jejaring sosial itu memfokuskan kita punya teman. Dan orang Indonesia itu temannya banyak banget. Makanya di Facebook tuh banyak yang Panji full, Panji sudah full misalnya. Atau, karena dulu tuh di Facebook itu cuma 5.000 batas teman kita, sehingga kita harus punya akun kedua, dan orang bule mungkin punya teman 1 sampai 10, 20 aja udah banyak. Orang Indonesia teman seangkatan kita nggak pernah ngomong, nggak pernah kenal, tapi kalau dia nge-add dia di friend, pasti kita approve jadi friends gitu. Jadi buat kita tuh friends tuh luas gitu ya. Nah,
Jadi jejaring sosial nggak pernah jadi masalah buat orang Indonesia. Nah, jejaring sosial adalah salah satu metode untuk memilihkan konten yang relevan untuk kita dengan asumsi bahwa kalau itu disukai oleh jejaring sosial kita, oleh teman-teman kita, maka kita pun akan suka. Oke. Dalam perjalanannya, perubahan yang besar terjadi ketika TikTok muncul ya, walaupun itu diikuti juga dengan yang lain. Tidak lagi kita memanfaatkan jejaring sosial. Si TikTok punya algoritma untuk memilihkan konten tanpa dia harus kenal teman kita tuh siapa. Misalnya dengan data lokasi kita ada di mana, dengan dia nebak-nebak aja, nampilin dulu beberapa konten, ada yang kita suka, misalnya kita ditonton lebih lama, kemudian dia akan menawarkan yang sama. Sehingga media sosial bergeser jadi media dari jejaring sosial menjadi media sosial. Jadi sebuah tempat untuk menampilkan konten. Diikuti juga oleh Facebook, diikuti juga oleh Instagram. Yang muncul di Facebook kita sekarang bukan dari teman kita semua. Dipilihkan oleh algoritma dia. Yang muncul di Instagram kita bukan dari Instagram, bukan dari apa yang semua yang kita follow, dipilihkan oleh Instagram. Di Twitter, di X pun begitu, dipilihkan oleh X. Kalau dulu jejaring sosial itu seluruh 100% tanggung jawab kita. Karena itu kan konten dari teman-teman kita. Kalau kita nggak suka, kita unfollow gitu ya. Kalau sekarang 50% bahkan lebih tanggung jawabnya si platform media sosialnya. Karena mereka yang memilihkan konten buat kita dong gitu ya. Nah, dalam perjalanannya sekarang bahkan kita nggak perlu punya jejaring sosial lagi. Kontennya pun nggak harus ada yang, kalau sekarang media sosial masih diproduksi oleh orang lain. Dalam evolusi berikutnya, kontennya ini nanti di-generate oleh AI tadi kan. Jadi kita bahkan bahkan kita nggak punya, mungkin tidak ada realitanya gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin masih video banjir, kan masih realita tuh yang ditangkap kemudian kita konsumsi ya sebagai media. Kalau nanti mungkin ini cerita-cerita atau opini-opini atau kesimpulan-kesimpulan atau summary-summary yang dibuat oleh AI tanpa dia punya akses langsung ke realitanya gitu. Nah, berarti otomatis kita yang dipaksa oleh si platform untuk mengikuti apa untuk yang mengkonsumsi yang diproduksi oleh itu gitu. Nah, termasuk video, termasuk kan bisa generate video. Kalau misalnya saya suka orang dengan ini atau perempuan dengan gaya seperti ini, nanti dia mengenali itu dan kemudian akan memproduksi video yang terus aja seperti itu gitu. Nah, kalau kita nggak aware terhadap itu ya, akhirnya kita nanti hidup dalam bubble-bubble yang dikendalikan oleh si platform-platform ini. Jadi bahayanya menurut saya bahkan bukan deepfakes dalam arti diproduksi oleh sekelompok orang yang berusaha menipu dan bikin hoax apa segala macam. Tapi adanya sebuah platform-platform media yang isinya tuh semua buatan AI. Jadi kita tuh seolah-olah punya teman untuk kita konsumsi ini, semuanya buatan AI aja, nggak ada hubungannya dengan kenyataan yang ada di realitas secara benar gitu. Jadi kita hidup ya dalam bubble-bubble kita sendiri gitu ya. Kalau kita nggak keluar rumah, kalau kita nggak ketemu teman, benar-benar semua informasinya dibuat oleh si AI yang akan menyajikan apa yang kita suka gitu kan. Waduh. Dunia penuh dengan kehaluan berarti. Iya, bisa jadi betul. Halunya seperti itu. Nah, makanya itu berbahaya kalau kita nggak aware. Kenapa gini? Karena gini, manusia kita ya sebagai manusia tuh favorit kita tuh bukan kebenaran kok. Kita tuh nggak, kalau kita dipilih antara mana yang saya senang dengan mana yang benar, mana yang coba kita pilih? Yang saya senang kan, bukan yang benar ini belum tentu saya senang loh, gitu kan? Saya sih lebih suka dapat informasi yang saya senang daripada informasi yang benar. Oh kalau gitu si AI berpikir, kita kasih aja semua informasi yang dia senang gitu. Kalau salah gimana? Kalau dia nggak dikasih tahu bahwa harus ada batasannya ya, lo ngasih tahu yang dia senang tapi harus yang benar ya. Kan dia bisa aja berimajinasi sendiri untuk memenuhi kebutuhan kesenangan seorang user gitu. Dan itu sudah disampaikan loh oleh Mark Zuckerberg misalnya. Facebook tuh nantinya bisa aja nggak usah ada orang lain di situ, lu aja dengan teman AI lu sebenarnya gitu, bisa jadi. Tapi kalau kayak gitu berarti kan bahayanya lebih nggak kelihatan ya? Makanya jadi inilah PR-nya sebenarnya ya. Kalau pemerintah gimana Pak? Kira-kira udah berhasil, udah ada aturan yang menurut Bang Endan nih, ini dia pemerintah udah bagus lah, udah memberikan aturan yang bagus misalnya gitu. Ada nggak sih? Secara individu-individu saya rasa ada yang sudah mulai cemas ya soal itu. Nah cuman kan banyak masalah yang lain ya gitu kan.
ada masalah Iya, banjir, bener. ada masalah banyak yang urgent yang lebih prioritaskan. Nah, Iya. jadi yang ini tuh karena belum di depan mata, agak sulit buat kita untuk kemudian fokus ke arah itu. Tapi saya rasa nanti akan jadi permasalahan bukan orang Indonesia aja, tapi secara global kita nanti mungkin harus diskusi soal bagaimana caranya memastikan bahwa si AI ini tuh tidak nipu kita dalam arti walaupun memberikan apa yang kita sukai ya, tapi dia juga harus mementingkan apa yang benar gitu. Jangan cuman yang kita suka aja gitu. Nah, di 2025 ini kira-kira ada nggak sih fenomena di dunia ya pokoknya digital lah gitu yang menurut Bang Ina tuh mind blowing gitu atau disturbing moment. Ini 2025 kemarin. Iya. 2025 sih, tapi sebenarnya nggak terlalu mind blowing ya. Cuman sudah karena gini, kita sebenarnya dari sekarang pun sensitivitas kita terhadap AI sudah mulai terbangun ya. Begitu ada yang agak kartunis sedikit, nah ini AI. Oh, gitu iya. ya. Sudah mulai kan ya. Walaupun mungkin tidak rata ya, pasti masih banyak orang yang gampang tertipu gitu. Tapi dulu pun hoax pun begitu juga gitu ya. Kan kalau kita belajar dari 2014, begitu banyak orang yang begitu gampang percaya aja gitu apa yang muncul di internet, oh ini benar, di-sharing lah ke grup WhatsApp keluarga dan lain, kan jadi konflik ya 2014, 2019. Tapi 2019, 2024 itu menurun sih menurut saya, dalam arti orang juga belajar, karena juga pembahasan yang banyak di teman-teman media dan di mana-mana ya, jangan percaya hoax, jangan percaya ini, udah jadi sesuatu yang akhirnya kita kritis sendiri ya, keluarga-keluarga kita yang lebih senior pun buat mereka juga jadi gampang, jangan sharing yang itu mah hoax misalnya gitu ya. Buat mereka pun itu jadi sebuah yang dulu mungkin tidak terpikirkan oleh mereka. Atau misalnya gini, ini benar ini, jangan-jangan hoax. Nah, udah mulai ada semacam critical thinking seperti itu. Nah, sekarang saya rasa AI pun begitu, sudah mulai dibangun. Nah, yang mungkin sedikit fenomenal buat saya justru malah ketika ada video atau foto yang cantik gitu ya, perempuan cantik, malah pertanyaannya adalah, ini beneran atau AI? Padahal sebenarnya foto beneran, karena terlalu cantik gitu. Malah jadi nggak dipercaya. Nah, jadi Bukan foto saya kan. apa namanya? Iya, AI. Jadi tapi kalau menurut Bang Ina berarti itu AI itu bisa jadi teman apa lawan? Sebenarnya bisa jadi semacam tempat untuk kita konsultasi ya. Bahkan karena gini. Nah, kan ada masalah cost juga ya. Setiap kali kita punya pertanyaan, kita mau nanya sama siapa gitu kan. Kedua, ini kalau nggak penting-penting amat, kan malu ya kalau kita nanya gitu. Nah, kalau sekarang ada ya, kita bahkan mau bertanya apapun bisa. Yang nggak penting pun bisa gitu. Karena hampir nggak ada cost-nya yang per pertanyaan ya. Walaupun ada cost untuk berlangganan kalau mau gitu. Tapi secara umum, yang remeh-temeh pun kita bisa tanyain. Fungsinya paracetamol tuh cara kerjanya gimana sih gitu ya. Kan selama ini kita nggak pernah nanya, tanyain aja gitu di situ, kita bisa gitu. Selama kita curious ya. Nah, itu jadi buat saya menimbulkan keingintahuan orang dan kemudian mendapatkan jawaban tuh penting gitu. Nah, pertanyaan kalau jadi teman sebenarnya ini yang harus kita cermati, karena gini, si AI khususnya ChatGPT ini kan memang punya kecenderungan agreeable dia sama kita. Kadang-kadang terlalu memuji malah. Wah, bagus banget nih pemikiran ini. Nah, itu yang harus kita kritis juga. Kasih ada kok di settingnya kita bilang, lu jangan terlalu setuju aja sama gue ya. Coba kasih yang kritis juga, atau kalau boleh istilahnya tuh brutal truths gitu katanya. Kasih tahu aja yang brutal truths-nya juga, kebenaran yang menyakitkan nggak apa-apa, saya mau gitu. Nah, itu bisa kok kita setting di dalamnya gitu, supaya kemudian kita itu tadi jangan jadi terlalu halu di dalamnya gitu. Tapi secara umum saya rasa memang image ya kayak sekarang tuh jadi gini. Kalau dulu video yang extraordinary gitu ya, yang kemudian jadi viral kan, kemudian misalnya ada kebenaran banget lah, misalnya ada bapak-bapak jatuh lucu gitu kan, viral, atau ada apa viral gitu ya. Sekarang untuk mengenerate video seperti itu jadi mudah, sehingga value-nya jadi turun gitu. Sehingga kalau ada lagi muncul kemudian, saya nggak akan cepet-cepet banget untuk sharing, jangan-jangan ini AI gitu ya. Kalau dulu, wah lucu banget nih, jarang banget kejadian seperti ini tercapture di video gitu. Kayak dulu kan ada yang film acara yang apa sih, America Venice Home Video gitu ya. Itu kan muncul gara-gara banyak orang Amerika yang punya handycam sendiri.
Dan karena punya banyak handicap, banyak yang kerekam secara nggak sengaja dan dikirimin jadi sebuah acara. Iya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin terjadi. Semua pada bikinnya via AI itu yang lucu-lucu gitu kan. Jadi menurun tuh value-nya sebuah video yang unik dan menarik itu jadi iya menurun juga sebenarnya. ya, bener. Yang real ya. Karena bikinan jadi banyak gitu sebenarnya. Banyak banget bisa kita generate. Iya benar. Terakhir sih Bang, apa tips ya? Tips buat si Gen Z ini untuk menghadapi dunia digital yang makin complicated. Iya. Menjaga diri lah, menjaga Betul, diri betul. di dunia digital. Mungkin ada beberapa ya. Dalam arti gini, yang pasti sih saya sih yakin mayoritas sebenarnya kita baik-baik aja ya pengguna media sosial yang normal-normal aja lah gitu. Ya mungkin julid sekali-sekali gitu ya. Mungkin nggak apa-apa lah masih dalam konteks yang inilah. Tapi jangan terlalu julid juga segala macam dikomentarin jahat gitu kan. Atau kadang-kadang kan sebenarnya ada ekspresi diri pengen ngelucu, jangan sampai kelewatan gitu. Ataupun kalau flexing sebenarnya gitu ya. Flexing kan macam-macam. Kalau dulu sempat jadi isu gara-gara flexing kemewahan. Tapi juga flexing hubungan sayang suami istri atau pacar juga kan juga masalah. Pada intinya sebenarnya media sosial ini adalah tempat pamer kan. Semua kita pamerin lah. Kita lagi main padel pamer, lagi masak pamer, lagi punya anak berprestasi pamer. Itu kan semua. Cuman bedanya adalah skala senorak apa kita pamernya gitu kan. Ada yang norak banget, ada yang ya masih kita mengerti lah gitu. Kalau setiap harinya hidupnya dari jam ke jam pamer semua ya, kan males ya akhirnya kita ngikutin itu. Tapi kalau misalnya ya seminggu sekali pamer, sebulan sekali pamer masih oke lah gitu. Nah jadi keseimbangan ya, gunakan secara baik saya rasa. Lalu kemudian konsumsi informasi yang bisa kita cermati lagi ya, kritis gitu. Nah terus juga dari dulu tuh kan selalu jadi masalah gini sebenarnya. Seringkali banyak orang yang pengen dapat duit banyak lewat internet gitu ya, kayak mendadak lewat internet gitu ya. Dulu MLM, terus Ponzi scheme banyak juga, Bitcoin. sekarang judol juga kan. Tapi juga ini dari sisi pembuatan konten gitu ya. Kalau kemarin tuh misalnya konten kreator kan nggak ada yang instan ya. Konten kreator juga harus membangun reputasinya dia kan. Ada jejak, ada track recordnya dia gitu. Nih seorang siapa? Nggak bisa cuman seluruh kontennya itu dia joget-joget gitu ya, terus seksi, joget-joget, terus pengen jadi konten kreator. Apa value yang dibawa gitu. Nah jadi dari zaman blogging sampai sekarang, saya rasa memang selalu pada prinsipnya harus ada semacam value yang diberikan agar kemudian orang memberikan lagi value ke kita. Gitu. Misalnya sebagai contoh, apakah itu informasi, apakah itu hiburan, apakah itu inspirasi. Nah, dengan kita memberikan itu, maka orang mau memberikan perhatiannya ke kita dan kemudian dari perhatian itulah kita bisa memonetize dan kemudian akhirnya menjadikan sebuah karir. Misalnya sekarang muncul istilah clipper gitu ya. Dia nggak membuat kontennya original, dia main pakai aja konten-konten orang lain, dipotong-potong, diupload. Iya sih, kemudian bisa mendapatkan penghasilan, tapi kan nggak sustain. Dan lalu kemudian dia harus memikirkan added value apa yang dia berikan. Mungkin dia kemudian memudahkan orang untuk mengkonsumsi sebuah video panjang agar kemudian orang bisa mengaksesnya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada added value sama sekali, akhirnya kembali, berarti lu tuh nggak memberikan value apa-apa gitu. Nah, atau ada added value yang saya cermati sekarang gini, mengkompilasi. Minimal kita bisa mengkonsumsinya dengan lebih. Misalnya mengkompilasi gini, joke-nya Andre Taulani, top 5 joke Andre Taulani di Lapor Pak. Itu banyak kok. Iya kan, berarti dia mengkompilasi kan, dia harus memilihkan. Nah itu masih lumayan lah ada. Masih ada effortnya. Masih ada effortnya. Dia harus nonton dulu apa segala dia. Tapi kalau cuma nge-clip pendek-pendek itu, ya itu yang harus kita pikirin. Lu tuh memberikan value apa gitu. Nah jadi secara umum saya rasa apakah itu kita sebagai pengguna media sosial aja gitu ya, konsumen media di sosial media, atau kemudian kita aktif menggunakan media sosial karena kita punya aspirasi menjadi seorang konten kreator misalnya, apapun itu gunakanlah atau misalnya bersikaplah secara berimbang lah kurang lebih gitu ya. Karena kalau terlalu ekstrim akhirnya nanti takutnya kebablasan. Gitu. Tapi satu Pak, Gen Z sekarang kira-kira kebiasaan apa sih Gen Z itu yang harus diubah? Nggak usah Gen Z sih, pokoknya semua lah gitu istilahnya. Satu kebiasaan yang harus diubah agar ekosistem digital kita lebih sehat ke depannya.
Nah, kebiasaan digital ya maksudnya. iya iya. Cuman masalahnya kan di ekosistem digitalnya nggak cuma Gen Z doang ya. Iya, Gitu. iya, makanya Ada semuanya. banyak orang. Iya. Nah, tapi secara umum saya sih mencermati bahkan sebenarnya gini, Gen Z ini nggak tergila-gila kepada teknologi digital atau media sosial seperti zaman kita dulu. Karena kan buat kita dulu sesuatu yang wow Iya, gitu ya, wah. iya. Dulu kita nggak bisa gini, sekarang jadi bisa. Wah, buat kita tuh ini sebuah privilege dan sebuah Iya. kemewahan. Wah, kita suka banget gitu zaman Chattingan nggak pakai handphone, gitu. pakai MRC. Gratis gitu kan. Kita tuh dulu ngefans banget dan tapi kalau Gen Z sekarang, anak saya misalnya kelahiran 2005 atau yang lebih anak umur 20 tahun lah, kelahiran 2005, kelahiran 2010 gitu. Buat mereka ini kan biasa aja gitu. Iya. Sosial media ini biasa aja. Ini kan dari bapak ibu saya juga mereka udah gitu. Bukan sesuatu yang heboh buat saya, tapi buat mereka, jadi gini, ada kecenderungan buat mereka, saya nggak harus kok punya akun Instagram, atau kalaupun ada pun gara-gara disuruh sama sekolahnya, Iya. nggak harus kok jadi aktif apa segala macam. Ada yang memang punya aspirasi jadi content creator, tapi secara umum ya ini saya nggak punya datanya, tapi banyak kok Gen Z yang buat mereka biasa aja Instagram apa TikTok apa, justru mereka pengen sesuatu yang baru yang justru nggak dipakai sama orang tuanya gitu. Tapi di sisi lain mereka konsumen media, jadi artinya gini, anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z sekarang, mereka tidak lagi terbatas pada konsumsi media yang hanya ada sekarang, misalnya film, musik. Kalau dulu kan kita ya ini musik anak muda gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang dengerinnya lagu tahun 70-an, karena mereka punya akses ke sana gitu. Netflix mereka masih bisa nonton Friends, mereka bisa ngefans lagi sama Friends. Jadi library kontennya tuh luas gitu, dan mereka akhirnya punya kesukaan sendiri-sendiri, nggak lagi seragam gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang kita perlu cermati juga. Kalau dulu kan kita seragam semua, nonton TV sama, musik sama gitu ya. Kalau sekarang anak sekarang aksesnya bisa luar biasa luas gitu. Oke. Nah itu tadi wejangan dari bapak blogger kita Jen. Tahun berapa sih Pak? Lahirnya 75 iya. Udah 50 sekarang. Bukan boomer ya Pak ya? Boomer nggak? Bukan boomer ya? Gen X ya? Ya jadi pokoknya teman-teman blogger seperti yang tadi dibilang, sebenarnya teman-teman blogger tuh lebih punya potensi lebih besar gitu untuk jadi content creator yang lebih baik gitu, lebih bagus karena kemampuan storytellingnya itu sendiri gitu loh. Jadi tinggal gimana kita lebih kreatif aja ke depannya. Terus menghadapi masa depan teknologi-teknologi yang sering berubah terus gitu dengan cepat. Itu juga harus bijak. Apalagi di sosmed, katanya tadi bijak bersosmed kan. Iya. Oke, itu sesi pertama, kita selingin dulu. Kita ketemu lagi nanti di tema yang berikutnya. Kita kasih kesempatan untuk Pak Ene untuk istirahat dulu. Thank you Gizmo Friends. Sampai ketemu.